Yo, what's up guys? Di video kali ini kita akan belajar tentang conditional statement atau yang lebih dikenal dengan if, elif, dan else. Oke, langsung saja. Apa itu pengertian conditional statement? Jadi, conditional statement adalah suatu statement yang melibatkan suatu kondisi untuk menentukan task apa yang akan dikerjakan oleh program, yang mana suatu task hanya dikerjakan jika kondisi tersebut menghasilkan nilai true. Jadi, conditional statement itu ada tiga ya, ada tiga pola. Yang pertama tuh if doang, if kondisinya maka lakukan sesuatu. Nah, di sini yang harus ada yang kita cermati sama-sama. Jadi di belakang if, di belakang kondisi ini harus ada tanda titik dua, sama melakukan sesuatunya dia harus menjorok ke dalam ya. Ini harus ada space di sini kayak gitu. Ini pola pertama. Lalu pola kedua, jika if kondisi pertama lakukan sesuatu, jika kondisi tersebut tidak tercapai, maka else titik dua kondisi. Ini kondisi kedua, maka lakukan hal yang lainnya kayak gitu. Terus pola kondisi ketiga, jika if kondisi pertama melakukan sesuatu, jika tidak tercapai maka ada elif, atau elif itu singkatan dari else if. Kondisi kedua, lakukan sesuatu, jika tidak tercapai maka else. Kondisi ketiga, lakukan sesuatu. Cuman biasanya kalau kondisi dari else ini kondisinya dia nggak ditampilin, soalnya dia kondisi terakhir gitu. Jadi kondisi di else sama kondisi di else ini nggak ditampilin gitu. Jadi ini kondisi terakhir kayak gitu. Lanjut saja, pola kondisi pertama. Jadi ini flowchart ya. Jadi ini program yang kita buat. Jika kondisinya true, maka dia akan menjalankan statement yang ada kayak gitu hingga rest of code-nya. Jika kondisinya false, maka dia nggak melakukan apa-apa. Nih, kayak gini nih. If jika kondisinya melakukan suatu kondisi, dia akan kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan kondisi tersebut. Jika kondisinya nggak terpenuhi, dia nggak ngelakuin apa-apa kayak gitu. Jadi definisinya adalah pola kondisi statement satu dilakukan apabila tidak adanya feedback dari program ketika kondisi yang diinginkan tidak tercapai. Seperti itu. Lanjut, ini contohnya pola conditional statement satu. Jika lolos dalam persyaratan pembuatan SIM, maka akan ditampilkan. Jadi kan kalau misalnya kita ngebuat SIM itu kan ada persyaratan harus 17 tahun ke atas ya. Nah, kita akan membuat eh, program di sini. Nama itu kita input itu kan dia dalam bentuk string ya, jadi kita input saja. Terus usia kita casting ini dari string jadi float, maka dimasukkan jika usia lebih besar dari sama lebih besar ini lebih besar sama dengan lebih besar dan sama dengan 17. Jadi 17 tahun ke atas, 17 bulan udah masuk, maka hasilnya selamat, Anda telah lolos persyaratan pembuatan SIM. Format nama. Nah, ini kurung kurawal di sini yang kosong ini dia itu memasukkan nama yang ada di atas ini di inputan ini. Oke. Jadi saya memasukkan nama Fahri, nama saya sendiri, saya memasukkan umur saya 18, maka di sini akan ditampilkan, selamat Fahri, Anda telah lolos dalam persyaratan pembuatan SIM. Ya, jangan lupa juga titik dua di belakang if-nya sama space antara if dengan print ini harus ada space gitu, ada jarak di tab gitu. Kalau nggak ada, dia akan berwarna merah dan program nggak bisa dijalanin seperti itu. Nah, terus jika tidak lolos dalam persyaratan pembuatan SIM, maka akan ditampilkan dia nggak akan nampilin apa-apa ya. Soalnya ini kan usianya kan 17 kan. Namanya saya tampilkan, saya buat Fahru, saya menampilin usianya saya masukin, saya input 16 kan. 16 kan kurang dari sama dengan 17 kan. Nah, makanya dia nggak nampilin apa-apa gitu. Itu conditional statement satu yang awal. Ini contohnya, ini flowchart-nya kayak gitu. Lanjut, pola conditional statement 2.
Jadi pola conditional statement 2 dilakukan apabila terdapat satu feedback dari program ketika kondisi yang diinginkan tidak tercapai. Jadi kita melakukan sesuatu nih dari programnya kita menginginkan suatu kondisinya, jika iya, maka dia akan masuk ke blok if. Jika nggak bisa, maka dia akan masuk ke blok else. Kayak gitu. Jika kondisinya true, dia akan masuk ke blok if. Jika kondisinya false, dia akan masuk ke blok else. Beda ya kalau misalnya yang tadi tuh if doang, yang else-nya itu blok else-nya nggak ada gitu. Lanjut, pola conditional statement 2. Jadi jika lolos dalam persyaratan pembuatan SIM, maka akan ditampilkan sama seperti yang tadi ya. Selamat Fahri, Anda telah lolos dalam persyaratan pembuatan SIM. Nah, sedangkan kalau nggak lolos dalam persyaratan pembuatan SIM, maka akan ditampilkan sebagai berikut. Namanya Fahru, contohnya saya samain dengan yang tadi ya. Jadi namanya Fahru, usianya 16 tahun, dia akan ditampilkan, maaf usia Anda belum mencukupi. Jadi ini ditampilkan seperti yang di sini nih, maaf usia Anda belum mencukupi, maka dia akan menampilkan seperti itu. Oke, lanjut. Pola conditional statement 3. Jadi pola conditional statement 3 dilakukan apabila terdapat lebih dari satu feedback dari program ketika kondisi yang diinginkan tidak tercapai, kayak gitu. Jadi kita masukkan kondisinya apabila bernilai true, maka dia akan masuk ke if, maka dia akan ke end. Jika kondisinya false, dia akan masuk ke kondisi 2. Jika kondisi 2 true, maka dia masuk ke elif statement, dia akan habis elif statement dia akan berhenti programnya. Jika kondisi keduanya false, maka dia akan masuk ke kondisi kesekian. Kondisi kesekian apabila dia bernilai true, maka dia masuk ke elif. Jika kondisi dia masih false juga, maka dia akan masuk ke else. Habis dari else, dia akan berakhir kok programnya tersebut. Lanjut, pola conditional statement 3. Jadi jika terdapat seseorang yang bernama Hani dan dia mendapatkan nilai 95, maka akan ditampilkan sebagai berikut. Nih ya. Jadi saya memasukkan nama siswa, input, dia formatnya string, terus nilai dalam format integer, integer input, masukkan nilai Anda. Jika nilai lebih besar dari sama dengan 90 sampai nilai lebih kecil sama dengan 100, berarti kan dari 90 sampai 100 ya. Maka akan ditampilkan selamat kurung kurawal, di sini formatnya nama siswa yang di atas. Anda mendapatkan skor A karena nilai Anda sekian nilainya. Begitu juga ke bawahnya jika sampai 80 dari nilainya dari 80 dan nilainya sampai 89, N itu dia itu bernilai ini ya. Jadi A sama B itu harus memenuhi ya. Kalau misalnya di sini OR berarti salah satunya aja gitu. Jika nilainya 80 sampai nilainya 89, maka dia akan ditampilkan seperti ini. Jika nilainya 70 sampai 79, maka ditampilkan seperti ini. Jika nilainya 60 sampai 69, maka ditampilkan seperti ini. Jika nilainya else atau mungkin kurang dari 60 sampai mungkin minus, maka dia akan ditampilkan yang terakhir nih. Maaf, Anda mendapatkan skor E karena nilai Anda belum mencukupi format nama siswa nilai. Nah, di sini saya memberikan inputan nilainya dari si Hani ini 95, maka akan ditampilkan yang pertama ya. Selamat Hani, Anda mendapatkan skor A karena nilai Anda 95. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya Hani ini dia mendapatkan nilai 85, maka akan ditampilkan selamat Hani, Anda mendapatkan skor B karena nilai Anda 85. Kayak gitu. Ini elif. Nah, jadi kalau misalnya if elif else ini yang dia sejajar itu if elif sama else-nya doang ya, yang program yang di dalamnya itu dia harus menjorok ke dalam. Kalau nggak menjorok ke dalam dia nggak bisa dijalankan.
print code-nya kayak gitu. Sama dia harus ada tanda titik duanya di belakang. Pola conditional statement 3, jika terdapat seorang yang bernama Hani dan yang mendapatkan nilai 75, maka akan ditampilkan sebagai berikut. Dia Hani, Anda mendapatkan skor C karena nilai Anda 75. Belajar lagi ya, kayak gitu. Ini sesuai dengan nilai if elif lebih besar dari 70 sampai kurang dari sama dengan 79 kayak gitu. Pola conditional statement 4, ini 4 ya, bukan 3 ya. Saya salah tulis. Jika terdapat seseorang bernama Hani dan yang mendapatkan nilai 65, maka dia akan mendapatkan skor D karena nilainya 65, dia hampir lulus dan ada motivasi tetap semangat ya, kayak gitu. Ini pola conditional statement ini dari 5 ya. Yang kelima, maaf, Anda mendapatkan skor E karena nilai Anda sekian, Anda belum belum mencukupi kompetensi kayak gitu. Karena dia nilainya itu di bawah 55 kan, 55 itu dia itu di bawah 60 kayak gitu. Jadi dia masuknya ke program terakhir else. Jadi kalau else itu seperti yang saya bilang sebelumnya, else itu dia itu nggak ada kondisinya, cuman dia itu kondisi kondisi terakhir dari kondisi yang lain kayak gitu. Jadi misalkan A itu dari 90 sampai 100, B itu 80 sampai 89, C itu 70 sampai 79, D itu 60 sampai 69 skornya gitu. Maka else itu yang lainnya ya berarti dari 59 sampai mungkin minus kayak gitu. Atau mungkin di atas 100 kayak gitu. Oke, kita dapat menggunakan if else statement di dalam if else statement lainnya gitu. Pada intinya nested if berarti adanya if else di dalam if else lainnya kayak gitu. Nah, ini flow chart-nya ya. Jadi jika dia bernilai true, maka dia akan masuk ke conditional statement-nya. Jika dia bernilai true, maka dia akan masuk ke if-nya, kayak gitu. Nah, jika kondisi yang awalnya dia bernilai false, maka dia akan masuk ke else, kayak gitu. Nah, jika kondisi yang keduanya ini dia bernilai false, dia masuk ke else. Mungkin agak sedikit ribet ya kalau misalnya dijelasin di flowchart. Cuman kalau di contohnya kayaknya gampang nih. Jika masukin nilai nilai dimasukin nih, terus gendernya antara male sama female gitu kan. If nilai lebih besar dari sama dengan 85, jika gendernya male, maka dia akan masuk ke mahasiswa teladan. Nah, sedangkan else-nya itu kan gendernya bukan male ya. Jadi female dan nilainya di atas 85 gitu. Maka dia akan masuk ke kategori mahasiswi teladan. Nah, else-nya itu karena if-nya itu nilainya lebih besar dari sama dengan 85, berarti else-nya itu kurang dari sama dengan 85 gitu kan. Nah, if gendernya male, dia akan masuk ke kategori mahasiswa telatan kayak gitu. Nah, else-nya itu berarti kan karena dia gendernya ini kan gendernya male, berarti ini kan bukan male ya, berarti female, berarti dia akan masuk ke kategori mahasiswa telatan. Masukkan nilainya 86 dan gendernya male atau laki-laki, maka dia akan masuk ke kategori mahasiswa teladan kayak gitu. Oke, thank you. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Oke, terima kasih.